warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Fitri Karina. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Saya sedang berada di semester 3. Saat ini pembuatan video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kemahiran Bahasa Indonesia. Nah, semuanya, di sini saya akan mereview satu cerpen yang berjudul Tegak Lurus dengan Langit, karya Iwan Simatupang. Sebenarnya sih saya awalnya tidak begitu tertarik dengan cerpen ya, karena saya lebih tertarik karya sastra yang berupa puisi karena pendek juga, jadi mungkin jadi lebih mudah untuk saya mengerti artinya. Untuk cerpen Tegak Lurus dengan Langit ini saya mengetahuinya dari dosen saya yang bernama Pak Atikur Rahman. Beliau merupakan dosen dari mata kuliah Psikologi Sastra, lalu menggunakan cerpen tersebut sebagai objek kajian kami pada tugas analisis cerpen menggunakan teori psikoanalisis. Jadi secara tidak langsung saya harus membaca cerpen tersebut, cerpen tersebut untuk mengetahui apa isinya, bagaimana jalan ceritanya, bagaimana penokohannya, dan lain-lain. Dan sejauh saya membaca cerpen tersebut, saya cukup terkesima mungkin ya. Lanjut, kita akan sedikit membahas biografi mengenai Iwan Simatupang. Iwan Simatupang ini merupakan seorang sastrawan alumni SMA Padang di Sidempuan. Namun pendidikannya ini tidak berjalan dengan mulus ya. Maksudnya pada masa itu tidak selesai karena terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, saat hiruk pikuk keadaan saat itu, Iwan ini bergabung dalam TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Beliau menjabat sebagai komandan. Lalu selain itu beliau juga aktif dalam Perhimpunan Pelajar Sumatera Utara sebagai ketua. Lalu hari demi hari dijalani dengan normal, namun pada 1949 beliau tertangkap di Belanda dan dilepaskan di Medan. Kemudian setelah tamat dari HSB Medan, beliau melanjutkan sekolah kedokteran di Surabaya. Kemudian melanjutkan studi di Belanda dan ternyata mendapatkan jodoh pula di sana di Belanda. Beliau juga belajar full course International Institute for Social Studies di Den Haag dan École de l'Europe Brugge. Saya kurang tahu masalah pembacaan, nanti akan saya taruh di sini ya teman-teman. Kemudian selain di situ beliau juga belajar drama di Amsterdam. Saat 1958 beliau belajar filsafat dengan Prof. Jean Wahl di Sorbonne, Paris. Sastrawan ini bernama lengkap Iwan Simatupang. Beliau pernah menikah dengan seseorang wanita yang bernama Corinne Imelda de Caen atau bisa dipanggil Corrie. Mereka diketahui menikah pada tahun 1955 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ino Alda dan Ion Portibi. Kemudian Corrie atau istri Iwan meninggal dan membuat kondisi Iwan itu menjadi sangat terpuruk gitu ya karena kepergian istrinya. Lalu tidak lama Iwan Simatupang ini menikah lagi dengan seorang dokter yang bernama Taneke Burki, seorang penari balet asal Bandung. Pernikahan beliau dengan Taneke dikaruniai seorang anak yang bernama Violeta. Kemudian pernikahan Iwan dan Taneke ini tidak berjalan lama, lalu kandas pada tahun 1964. Lalu dikabarkan bahwa Iwan sempat tinggal di hotel. Nah, hal yang menjadi pemicu utama Iwan ini tinggal di hotel karena perceraiannya dan juga urusan rumah tangganya yang sangat pelik ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan mengenai biografi Iwan Simatupang. Jika ingin melihat lebih lanjut bagaimana peristiwa biografi dari apa yang telah dialami oleh beliau Iwan Simatupang, bisa dilihat di infografis berikut ini. Berikut merupakan infografis dari Tirto ID. Nah, ini ada beberapa runtutan dari tahun, tanggal, dan apa saja kejadian yang terjadi pada beliau.
Untuk selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai cerpen Tegak Lurus Dengan Langit karya beliau. Nah, saat ini kita langsung membahas mengenai cerpennya ya teman-teman ya. Jadi di beberapa alinea di awal cerpen ini Tegak Lurus Dengan Langit maksud saya ini menjabarkan bagaimana situasi yang sangat pelik ya. Jadi atau sangat menegangkan juga, di mana pemaparannya itu menurut saya termasuk pada klimaks ya, harusnya pemaparan tersebut tuh masuk dalam klimaks cerpen tersebut, di mana menceritakan suatu keluarga dengan ibu, anak pertama, anak kedua, serta anak bungsu dan juga ayahanda sebagai tokoh utama. Mereka ditinggalkan oleh ayah mereka yang diketahui tidak pulang kembali ke rumah sejak perang, tepatnya sekitar 17 tahun yang lalu. Sepanjang cerpen ini mengungkapkan bagaimana rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa putus asa yang teramat sangat dari keluarga tersebut semenjak ditinggal oleh ayahanda. Jadi kepergian ayahandanya itu tidak ada aba-aba gitu maksudnya. Jadi rasa kecewa juga sampai kepada anak pertama dan kedua, hingga rasa kecewa tersebut berujung pada kejengkelan, kedongkolan dari anak pertama dan kedua, bahkan mungkin satu keluarga yang tidak terbendung. Terbukti ada pada paragraf ke-15 bahwa semenjak ayahnya menghilang hingga sekarang, nama ayahnya itu masih juga tertaut pada berbagai surat-surat dan juga pada papan petunjuk sebagai kepala keluarga di depan rumah. Biasanya pada zaman dahulu kan masih ada ya teman-teman ya, kayak di depan rumah nama orang tua atau nama kepala keluarga itu ditulis di depan. Jadi petugas sensus itu masih tetap datang ke rumah. Nah, karena di berbagai surat-surat di depan rumah itu masih ada nama ayahnya, itu membuat petugas sensus itu masih datang ke rumah mereka gitu. Karena terlewat jengkel, kedua kakak anak bungsu tersebut sampai membunuh petugas sensus dan mereka tuh kemudian tertangkap oleh pihak berwajib ya, karena resiko yang harus diterima ya karena membunuh seseorang dan sampai masuk penjara. Lalu ada juga selain itu kejadian yang dimana si ibu sampai akhir hayatnya itu masih mencintai sang ayah ya, meskipun sudah ditinggal segitu lamanya. Terbukti pada ucapan beliau pada paragraf ke-8 dengan berbunyi, "Kalau ayahmu pulang nanti, sampaikan salam saya, sampaikan juga saya masih cinta." Namun kata cinta di akhir kalimat itu tidak tersampaikan secara utuh. Diucapkannya kata-kata itu saat sedang bersama lelaki lain, sebetulnya kawan lama tokoh ayah. Kemudian dapat dilihat bagaimana kondisi anak bungsu yang mengalami situasi di mana keluarga aneh ini. Mungkin saja terjadi peperangan batin atas situasi saat ini. Tak lama setelah kepergian ibu dan kakak-kakaknya, tokoh utama menjadi hidup seorang diri sekarang. Ia mulai menemui seseorang gadis yang meminangnya, namun usaha tersebut gagal karena orang tua dari calon istri tersebut menolak karena tidak adanya kejelasan atas ayah tokoh utama atau si anak bungsu ini. Hingga pada suatu hari datang seorang paruhbaya mengaku bahwa beliau ini adalah ayah dari tokoh utama yang selama ini dicarinya, selama ini menghilang tanpa kabar kala itu. Tokoh utama hingga tak bisa berucap dengan apa yang ada di hadapannya. Maksudnya tuh sampai segitu tidak percayanya, namun seketika saat ia melihat kedua bola mata sosok paruhbaya tersebut dan ia sadar diiringi kebingungan. Karena sepasang bola mata ayahnya tersebut memiliki bola mata yang sama dengannya. Beberapa hari ia melakukan kegiatan selayaknya ayah dan anak, namun suatu hari ia mulai terganggu oleh pikirannya, seperti bergelut dengan pikirannya sendiri gitu. Si anak bungsu ini memilih untuk menikam sosok ayah tersebut yang mengaku ayah tersebut hingga sampai pada ajalnya. Nah, dari sedikit pemaparan saya mengenai cerpen tersebut, menurut saya cerpen ini tuh sangat membuat bingung pembaca gitu. Dari yang awalnya si tokoh utama yang sangat kebingungan, sangat ingin ayahnya kembali, sangat tahu di mana keberadaan ayahnya. Namun saat terakhir cerpen itu, saat datang ayahnya, beliau malah bergelut dengan pikirannya sendiri, bagaimana apakah ini benar-benar ayah saya, atau bahkan
karena saking lamanya tidak bertemu, mungkin karena tidak ada ikatan batin dari seorang anak dengan ayah, maka dia lebih memilih untuk mengakhiri hidup ayahnya, jadi sehingga ia berhenti berhenti berpikir bahwa sudah tidak ada lagi pikiran yang mengganggu seperti ayah saya di mana, bagaimana kabar ayah saya dan lain-lainnya. Menurut saya tuh cerpen ini tuh sangat tidak basa-basi ya, maksudnya secara gamblang menjelaskan bagaimana sih ceritanya, bagaimana sih storyline-nya gitu. Jadi saya sebagai pembaca itu tidak bingung sama sekali masalah pembacaan ya, bukan masalah pemahaman cerita. Jadi mungkin untuk pemahaman cerita saya masih butuh berdiskusi dengan kawan-kawan saya atau mungkin bersama dosen-dosen mungkin untuk memahami storyline yang ada pada cerpen tersebut. Sejauh ini saya sangat suka dengan cerpen tersebut, jadi saya harap teman-teman nanti bisa baca juga cerpen yang saya maksud ini. Jadi kita bisa mungkin sambil diskusi di kolom komentar atau bagaimana. Jadi sekian pemaparan saya mengenai cerpen Tegak Lurus dengan Langit dari sastrawan Iwan Simatupang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Fantastic.